Ini bakal jadi salah satu film Dracula yang tertragis dan out of the box banget. Langsung aja The Last Voyage of Demeter. Hai Film Lovers, balik lagi sama gue Ali dari channel Film Lovers Indonesia. Kalau kalian yang belum subscribe, tolong banget dibantu. Kali ini gue bakal bahas film yang bergenre horror, thriller, fantasi yang berjudul The Last Voyage of Demeter, yang berarti perjalanan terakhir dari kapal Demeter nih. Wis, dari judulnya aja emang keren banget nih. Kita akan berekspektasi kalau kita ngeliat perjalanan kapal gitu, dan juga settingnya juga tahun-tahun lama, 1987, dan kayaknya keren banget. Namun sayangnya, kalian gak bakal bisa ngerasain se-fun it, karena film ini tuh mengangkat cerita tentang Dracula yang dimana diangkat berdasarkan dari bagian subplot novel originalnya Dracula nih. Film ini tuh disutradarai oleh Andre Øvredal yang kalau kalian tahu tuh dia juga pernah sempat bikin film horor juga yang sempat viral dan ramai juga ditonton. Kalau nggak salah di tahun 2016 yang berjudul The Autopsy of Jane Doe, itu emang mencekam banget dan serem banget gitu, creepy banget gitu hantu-hantunya, dan vibes-vibesnya itu keren banget. So kali ini gue juga ngerasa film ini juga bakal kayak gitu. Dan film ini juga diperanin oleh Javier Botet sebagai Conde Draculanya, dan ada Aisling Franciosi sebagai Anna, dan ada peran utamanya Corey Hawkins sebagai Clement, ada kaptennya si Liam Cunningham, si Kapten Elliot, dan masih banyak lagi gitu. Jadi emang di sini peran-perannya terlihat baru, dan menurut gue emang agak asing gitu dilihat di dunia perfilman, but we'll see. Oke, seperti biasa film ini kita akan bedah dan kita bahas, kita jadikan 3 bagian. Yang pertama adalah dari segi storyline atau alur ceritanya, yang kedua adalah segi review gua atau pendapat pribadi gua, yang ketiga adalah ending explain-nya yang bakal gue jelasin tentang endingnya nih. Dan untuk kalian semua yang belum nonton film ini, kalian bisa tonton dulu film ini jika kalian gak mau kena spoiler, dan kalau udah bisa langsung kesini lagi kita bahas bareng-bareng. Dan kalau kalian yang pengen langsung bahas bareng gue juga boleh banget, kita langsung aja bahas The Last Voyage of Demeter. Oke, di part storyline ini gue bakal ngejelasin sedikit highlight-highlightnya aja alur cerita dari The Last Voyage of Demeter ini, biar kita juga ngerti pas kita bahas ending explain-nya di akhir nih. Oke, The Last Voyage of Demeter ini dibuka dengan adegan terdamparnya kapal Demeter yang ada di tepi pantai di Laut Inggris yang ditemukan oleh beberapa orang di sana nih. Namun sayangnya tidak ditemukan sama sekali awak kru kapal atau kaptennya, cuman ada catatan nih kapten yang berisikan atau peringatan juga tentang berbahayanya makhluk Dracula gitu. Wis, dari sini udah mencekam banget, dan kita juga tahu gitu endingnya bahwa kapalnya juga hancur gitu. Cerita pun mundur 4 minggu sebelumnya ketika kapal Demeter tuh berada di daerah Eropa, tepatnya di Karpathia, ketika dia ingin menerima paket 50 kotak kayu asing yang mereka juga nggak tahu isinya dari sekelompok orang Romania nih. Di sini juga Demeter sedang mencari 3 awak kru kapal baru karena emang di kekurangan orang juga untuk mengantar paket ini menuju London gitu. Dan dia juga bakal dipastikan dapat bonus kalau mereka sama sekali nggak berhenti di pelabuhan manapun dan emang langsung ke London aja. Di sini juga terjadi pertemuan antara kapten dengan awak kapal atau dokter kapal yang bernama Clemens, dan dia juga awalnya di underestimate gitu, emang kayak lu mah nggak bisa apa-apa gitu, tangan lu juga bersih dan emang lu orang pendidikan bukan orang kru kapal gitu. Tapi Clemens berhasil membuktikan dengan melindungi cucunya kapten si Toby yang hampir ketiban crates kotak yang bergambar naga itu gitu. Emang dari situ juga jadinya Clemens diajak juga ke kapal, dan orang Romania juga bilang kalau dia cuma bisa ngantar aja dan dia juga harus pulang sebelum maghrib gitu, dan ini juga menjadi salah satu pertanda emang wah aneh banget gitu kan. Singkat cerita, di dalam perjalanan di kapalnya mulai terjadi keanehan gitu, mulai terjadi keanehan yang nggak biasanya sebagai kru kapal besar, kru kapal dagang Demeter gitu. Emang wah ini juga adegan asing banget gitu, banyak hal-hal yang aneh banget. Di sini juga para kru kapal dan Clemens menemukan adanya penumpang gelap, yaitu seorang perempuan yang terdapat di dalam ruangan muatan gitu, yang mana dia tidak sadarkan diri dan emang udah kelihatan lesu banget dan lecek banget gitu, dan emang gak sadar. Dan akhirnya Clemens juga menyuntikkan atau mendonasikan, mentransfusi darahnya gitu ke dia, dan hingga beberapa kali juga supaya dia sadar gitu dan menceritakan apa sih yang terjadi gitu. Gak lama dari adegan penyelamatan si penumpang gelap itu, terjadi juga beberapa keanehan yang baru lagi, dan emang aneh banget bahwa hewan-hewan ternak yang ada di kru kapal Demeter tuh semuanya mati mengenaskan gitu. Dimana juga anjing kesayangannya si Toby, cucunya kapten, juga tergores, dan emang itu kejam banget. Semua hewan ternak tuh mati secara mengenaskan, emang ada kayak ada goresan di leher dan tercabik-cabik gitu. Di sini membuat cucunya si kapten Toby dan seluruh awak kapal tuh kebingungan dan takut banget apa sih yang terjadi gitu, karena emang gak biasanya juga dimana juga ini juga persediaan makanan mereka sampai ke London gitu. Ya ini udah habis semua gitu, dan udah pada mati semua secara mengenaskan. Mau gak mau akhirnya pun dibuang ke laut kan. Dari sini salah satu awak kapal juga mulai curiga
cinta emang kepada wanita ini yang bernama si Anna, karena emang nggak biasanya para kru kapal dan kapten tuh kalau berlayar tuh terdapat seorang wanita, karena di sini wanita tuh digambarkan sebagai bad luck atau pembawa sial gitu. Emang di tahun 1897 ini juga emang ada anggapan seperti itu gitu. Dan di sini juga membuat spekulasi yang aneh dan membuat chaos juga di kapal Demeter tersebut gitu. Tapi singkat cerita, keanehan tersebut mulai terjawab karena di salah satu peti di kotak 50 yang aneh itu terdapat satu kotak yang bergambar naga, ternyata isinya emang Dracula. Waduh. Dan terbukti emang salah satu kru kapal yang benci banget sama si Anna atau wanita ini juga harus mati mengenaskan secara tragis diisep darahnya sama si Dracula. Namun sayangnya mayatnya dibuang ke laut. Emang si Dracula ini pintar banget dan akhirnya membuat spekulasi baru bahwa si Clemens lah yang melakukannya gitu. Dan emang terjadi salah paham juga di sini. Namun sayangnya salah paham itu juga tidak bisa sepenuhnya terjawab karena emang terjadi secara aneh dan kebetulan banget. Lalu kemudian para kru kapal mulai bingung lagi dan mulai ketakutan. Di sini juga si Anna udah sadar dan bilang kalau emang bakal jadi bala gitu, bakal emang jadi hal-hal yang tidak diinginkan bahwa adanya makhluk yang bernama Dracula gitu. Dan di sini emang si Clemens nggak percaya banget gitu bahwa selama ini tuh si Clemens belajar ilmu ilmiah aja gitu, ilmu kedokteran dan ilmu astronomi dan sebagainya, nggak percaya tahayul atau adanya makhluk iblis seperti ini gitu kan, seperti Dracula yang ngisep darah gitu. Dan si Anna juga ngejelasin bahwa makhluk Dracula ini tuh sebelumnya ada di kampungnya dia tuh di Romania, dan emang udah nggak bisa terbendung lagi dan udah kehabisan stok makanan atau dalam kutip darah mungkin. Dan si Anna tuh ikut di kapal ini sebagai stok cadangan darahnya si Dracula supaya nyampe ke London. Wah, ini emang niat banget sih sekelompok Romania ini. Akhirnya terjawab bahwa niatnya tuh wah seperti apa nih, dan mungkin oke deh kita bahas nanti aja. Singkat cerita lagi, terdapat dua kru kapal yang diserang gitu. Yang pertama emang mati, terhabis juga darahnya, setiap malam diserang gitu. Dan satu lagi berhasil tergores namun selamat gitu, berhasil diisep darahnya tapi selamat gitu, dan akhirnya diselamatin dan diobatin gitu kan. Ketika adegan terjadinya si kru kapten pengen menelusuri kapalnya gitu, pengen cari tahu di mana si Dracula ini, dan sayangnya si Toby yang terdapat di ruangan kapten harus diserang oleh kru kapal yang berhasil selamat dan kayak kerasukan gitu dan udah kehilangan akal, dan dia emang pengen bunuh Toby. Dan meskipun selamat dari kru kapal tersebut, tapi sayangnya si Dracula itu udah ada di dalam ruangan kapten kapal tersebut. Mau nggak mau si Toby harus diisep darahnya cep-cep dan menjadi wow, nggak sadar diri. Wah, di sini yang membuat si kapten tuh menjadi metes dan mulai kesel banget dan sedih banget gitu, dimana cucu kesayangannya tuh harus diisep darahnya, harus tidak sadar diri oleh Dracula ini. Dan oleh karena itu si kru kapal yang mau ingin menyerang si Toby ini akhirnya diikat di tiang kapal, dan namun sayangnya pas ketika matahari muncul, ya layaknya Dracula pada umumnya, dia terbakar kepanasan gitu dan akhirnya mati terbakar gitu. Di sini kita tahu juga bahwa yang udah terhisap atau udah terserang mungkin kalau dia udah kehilangan akalnya, dan akhirnya seperti itu gitu kan. Singkat cerita lagi, akhirnya si Clemens dan para kru kapal lainnya dan kapten berupaya untuk melawan si Dracula ini gitu, pengen melakukan yang terbaik atau rencana terakhirnya gitu untuk mengalahkan si Dracula ini dengan cara yaitu menenggelamkan kapal Demeter. Walau keputusan itu berat banget bagi si kapten dan kru kapalnya, namun sayangnya ini harus dilakukan karena biar si Dracula ini tuh nggak nyampe juga ke London, dan dia juga mati tenggelam gitu. Namun sayangnya ketika adegan ambush tiba gitu, adegan penyergapan tiba, dia kan udah dirancang supaya keluar dari satu lubang aja, terdapat asap banyak gitu yang kabut gitu yang menutupi medan pertempuran, dan juga akhirnya si Dracula ini muncul memiliki sayap gitu, yang dimana udah kayak Batman dalam kutip mungkin, atau kelelawar yang kayak wah gitu, makhluknya udah creepy banget, dan gitu makhluk Dracula yang emang out of the box banget gitu kan. Dan di sini akhirnya adegan penyergapan itu terjadi secara sia-sia juga gitu, banyak orang yang mati, banyak orang yang kesayat, dan bahkan kapten kapalnya juga harus mati juga di depan dia gitu, harus mati juga diserang oleh Dracula ini. Berkali-kali si Clemens mencoba bersama Anna menyerang dia, tapi sayangnya si Anna juga terserang juga, dan si Clemens juga hampir mati, akhirnya diselamatkan Anna. Dan ini juga menjadikan adegan ini kok kayak hopeless banget dan kayak emang nggak ada manfaatnya, karena emang si Dracula itu punya sayap dan bisa terbang dan emang cepet banget, agile banget gitu untuk ngalahin para musuhnya. Dan di sini membuat kapal Demeter juga udah dihancurin, dan akhirnya sesuai rencana awal gitu, kapal Demeter pengen ditenggelamin, dan akhirnya juga tenggelam. Namun sayangnya udah mau nyampe Inggris gitu, udah mau nyampe tepi pantai, dan dia akhirnya si Clemens lompat sama si Anna, dan si kapal ini juga nyampe ke tepi pantai di Inggris itu. Dan di sini juga kembali ada adegan si Jack sama si Rose gitu, dimana si Anna dan si Clemens tuh kayak berduaan udah di laut, kayak udah hopeless banget. Namun sayangnya si Anna juga mulai terasuki gitu kan, karena dia terakhir tergigit lagi, dan mungkin di sini Anna juga udah nggak bisa menahan dirinya, dan mungkin Anna juga udah kehilangan dirinya, dan dia udah pasrah gitu, dan dia membuat dia menjadi terhipnotis juga gitu, udah menjadi kesurupan, dan akhirnya pun dia memisahkan dari Clemens dan
kebakar. Waduh, ini sedih banget sih untuk si Clemens, karena kayaknya si Clemens tuh udah mulai ada rasa gitu sama si Anna, udah mulai care, namanya juga udah tukeran darah kali ya. Lalu film pun kembali berlatar seminggu atau sebulan mungkin, gue lupa, akhirnya maju juga plotnya, dan di sini juga si Clemens sudah mulai kembali ke London. Dia juga menguatkan niat untuk membalaskan dendam, dalam arti pengen membunuh si Dracula ini supaya juga nggak menyebar di London dan supaya juga nggak banyak orang yang mati gitu. Tapi sayangnya si Dracula ini juga makin agile, makin cepat gitu, dan makin keren juga, dan makin looknya seperti manusia. Dia udah mulai pakai baju, pakai tongkat, dan pakai topi, yang di sini kayak mulai terjadi kayak bentuk dan penampakan yang kita tahu di Dracula pada umumnya gitu, berbentuk orang dan emang kayak fresh banget dan kayak emang noble banget gitu kan, emang udah kayak orang bangsawan. Dan sayangnya si Clemens belum bisa mendapatkannya, namun film pun berakhir dengan janjinya si Clemens supaya ngeburu si Dracula ini, dan the end. Oke, jadi dari part storyline ini emang kita bisa highlight cuma dari keberangkatan di Demeter, terus dia adegan assassination di kapal tersebut, dan akhirnya mencapai London gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi It's Review Time. Oke, di part kali ini gue bakal bahas review gue dari pendapat pribadi gue setelah nonton film The Last Voyage of Demeter ini. Jujur dari segi pertama yaitu visual dan soundnya itu emang wah keren banget dan amazing banget gitu. Gue bisa ngeliat visual yang emang kayak nggak ada minusnya gitu. Emang keren banget. Adegan-adegan kapal Demeternya, adegan-adegan pas di portnya sebelum keberangkatnya gitu, adegan pas di lautnya gitu. Emang ada ambience kayak emang hujannya, cloudy-nya, terus juga ada ombak-ombaknya, ada semacam fog-nya, dan emang petir-petirnya itu emang keren banget. Di sini gue bisa bilang visualnya tuh emang enak banget di mata dan nyaman banget. Cuman minusnya paling emang banyak banget adegan-adegan gelap ya, karena emang mostly kan film ini kan tentang Dracula yang mana itu malam aja gitu pas dia adegan aksinya gitu. Tapi it's okay, ini visual keren banget, dan segi soundnya juga emang oke banget, dan emang kayak soundnya juga asik gitu didengar, juga emang nggak lebih banget. Paling cuman emang adegan jump scare sedikit, dan emang kayak bikin soundnya jadi beng dan itu agak sedikit kaget juga mungkin kalau kalian yang emang nggak biasa nonton film jump scare seperti ini. Tapi jujur dari segi visual dan segi soundnya tuh keren banget sih film ini, dapat banget. Oke, so lanjut dari segi karakternya. Dari segi karakternya ini bisa dibilang juga emang oke banget. Emang bisa dibilang karakter juga memerankan seperti mendalaminya juga gitu. Emang sebagai kru kapal, sebagai kapten, dan si Anna yang emang pembawa message juga. Namun sangat harus disayangkan juga emang pembuatan karakternya ini, building karakternya itu juga nggak kuat banget. Gue dari awal sampai setengah itu nggak bisa ngerasain mana tuh MC-nya gitu, mana tuh main karakternya, dan ternyata emang si Clemens juga, si dokter kapal, tapi nggak cukup kuat gitu buildingnya. Emang nggak kerasa dia itu main karakter, dan nggak bisa dirasain pengembangannya juga, karakter developmentnya juga nggak kurang. Tapi bisa gue kasih pendapat kalau emang semua karakter tuh dapat banget meranin kru kapal, dan tapi emang kayak nggak ada yang menonjol aja gitu, semuanya sama, semuanya tuh kayak nggak ada yang ditonjolkan banget dari karakter ini, yang membuat gue tuh menilai kalau pembuatan karakternya, pembuildingan karakternya dari segi development dan sebagainya tuh kurang, tapi masih bisa dinikmatin banget. Selanjutnya dari segi backgroundnya, yang menurut gue ini keren banget. Gue suka banget dari segi background, apalagi tahun 1897 gitu kan, yang mana emang adegan-adegan di Eropa, adegan-adegan di Inggrisnya tuh emang kesannya tuh dapat banget, dari segi kostum bajunya, dari segi pakaian-pakaiannya, dari segi ambience, dari segi vibes-nya kotanya dan sebagainya. Itu gue suka banget karena emang film itu kayak ngajak banget untuk bernostalgia gitu tahun 1897 gitu, dan menurut gue ini oke banget. Tapi sayangnya juga nggak terlalu banyak karena emang berfokus pada di adegan perjalanannya kapal itu aja, jadi kita hanya bisa lihat backgroundnya tuh di awal dan di akhir aja gitu, dan tapi lumayan lah ya. Dan kemudian dari segi storyline-nya dan sama resolusinya juga, segi storyline-nya, alur cerita atau resolusinya itu menurut gua agak kurang, karena dari awal tuh film itu bilang kan emang lahirnya tentang Dracula, tapi sayangnya kita emang cuma bisa ngelihat adegan assassination gitu, adegan pembunuhan atau adegan diambilnya kru kapal satu persatu dan sampai habis gitu, dan emang perlawanannya juga sia-sia dan gak banyak juga yang bisa dihasilkan, cuman kayak sayapnya berhasil ketembak dan mungkin gak banyak tergores juga, dan emang membuat kayak storyline ini tuh kayak agak lambat gitu, walaupun film horor yang emang jerang-jerang gitu kan, emang adegannya mati dan sebagainya, tapi kita bisa bilang tuh lambat gitu karena emang gak banyak penyelesaian juga. Dan ini juga connect banget ke resolusi yang di akhirnya, yang cuman digambarkan sebagai si Dracula itu udah mulai belajar gitu tentang sosialisasi, mulai belajar menyerupai manusia, mulai berpakaian dan sebagainya. Dan ini yang menurut gue ditunggu banget gitu, yang menurut gue sedikit lah gitu ada adegan kejar-kejaran, atau mungkin ada sedikit adegan chaosnya juga di London, kayak emang dia udah makan atau udah nyedot darah dan membuat si London juga wah ini ada makhluk apa nih, chaos juga. Dan menurut gue sedikit aja nggak apa-apa, dan emang kayak ini juga mengobati resolusinya dari film storyline ini, karena jujur emang adegannya sih mostly emang cuma assassination doang gitu, diambil mati dan hilang gitu Draculanya, nggak ketemu juga sampai akhir. Dan
ya begitu aja, dan menurut gue agak kurang tapi masih bisa dinikmatin banget. Dan selanjutnya yang terakhir adalah segi Draculanya nih. Nah, kalau kalian tahu emang ini film Draculanya agak out of the box banget, yang kayak gue bilang gitu kan. Draculanya lah kok kayak gini gitu, nggak kayak manusia banget dan kayak nggak noble banget gitu, nggak kayak high bangsawan banget. Dan emang ternyata gue juga baru tahu kalau karakter Dracula itu sebenarnya seperti ini gitu, seperti yang ada di film ini gitu, yang cuman kayak kulit-kulit dan sebagainya seperti menyerupai manusia, tapi dan emang kayak primal banget gitu, kayak emang beast banget, kayak monster banget yang emang memangsa gitu, dan dia juga nggak banyak ngomong, dan dia cuman baru bisa ngikutin apa yang orang omongin. Dan emang ini dapat banget gitu dari segi, kan dia kan nggak bisa ngomong mungkin ya, tapi dia bisa mendengar orang itu takutan ngomong apa, dia ulang lagi. Dan di sini emang kayak proses pembelajaran Dracula ini gitu juga, supaya bisa menyerupai manusia. Dan menurut gue ini juga stick banget sama tagline di film ini yang emang menceritakan tentang kelahiran Dracula, dan emang dibilang banget dari awal kurus banget gitu sampai akhirnya bisa jadi kayak menyerupai manusia. Dan emang agak out of the box banget, jujur gue pas gue nonton film, lah ini mah kayak goblin gitu, lah ini kayak apaan gitu, tapi ya emang ya ternyata emang Dracula seperti ini gitu. Dan emang ternyata juga ada faktanya bahwa film ini tuh mengambil referensi dari Count Orlok, dari film adaptasinya Nosferatu tahun 1922, yang emang di sini juga udah ada penggambaran karakter Dracula yang sebelumnya gitu. Dan emang di sini juga oke lah, ini Draculanya nggak bad banget gitu, Dracula juga masih dinikmatin banget gitu kan. Tapi yang paling gue sosoin banget, paling gue sayangin banget gitu, adegan Dracula itu nggak muncul banyak gitu, dimana pas ketemu orang hilang lagi, dan emang cuman terakhir doang adegan assassination dan sebagainya. Tapi ya masih oke lah, sosok lah, lumayan keren juga. Dan ini juga emang idenya out of the box banget gitu, mengambil Dracula yang emang wah ini yang originalnya gitu kan. Dan kalau kalian tahu juga The Last Voyage of Demeter ini kan mengambil dari adaptasinya novel bagian plot yang emang cerita tentang Dracula gitu. Dan ya oke overall. Dan itu segi review gue dari film ini, dan lanjut aja kita ke ending explain, yaitu penjelasan ending. Oke, jadi segi ending explain-nya kan kita tahu kalau Demeter tuh hancur, akhirnya kapal dagangnya hancur, dan juga si Draculanya akhirnya bebas juga, bisa keliaran di London gitu. Dan cuman ada yang berhasil selamat, yaitu si dokter kapal, si Clemens. Dan kita tahu poinnya 3 ini aja, bahwa Demeter berhasil hancur, kru kapalnya juga banyak yang mati, dan kaptennya mati, dan si Draculanya berhasil bebas di London, dan terakhir si Clemens ingin membalaskan dendam tersebut gitu. Dan kita bisa highlight tuh gimana, apa sih tujuannya gitu, dan kenapa sih alasannya si orang Romania ini tuh pengen banget ngirimin si Draculanya ke London ini gitu. Dan di sini emang nggak banyak banget yang bisa ditemukan gitu alasan kenapa sih orang Romania ini tuh ngirim si Dracula ini, si paket ini ke London gitu. Dan tapi kita bisa highlight beberapa alasan. Yang pertama seperti yang si Ana bilang gitu, bahwa di Romania itu udah nggak bisa ngebendung lagi si Dracula ini, udah nggak banyak orang yang bisa ngawasin Dracula ini lagi. Dan di sana juga emang udah ada tradisi dan adat juga yang emang mempersembahkan orang untuk sebagai makanan dia. Dan mungkin emang di sini orangnya juga udah habis, dan emang orangnya juga ya udah, kalian lihat juga orang Romanianya juga udah pada tua-tua banget, mungkin habis kali disedotin darahnya gitu dan sebagainya. Dan akhirnya membuat si orang Romania ini udahlah kirim aja lah ke London gitu, mumpung ada kapal Demeter yang emang lagi viral juga di tahun tersebut, bisa nganter paket kemana aja gitu kan. Dan itulah mungkin alasan pertama kenapa si orang Romania itu mengirim paket ke London. Dan yang kedua mungkin yang di sini agak mungkin tricky dan mungkin agak pinggir jurang, karena mungkin menurut gue ini alasan pribadi gue dan opini pribadi gue gitu, interpretasi gue aja dari film ini, mungkin orang Romania ingin meruntuhkan abad kejayaan Inggris di zaman tersebut gitu, yang mana Inggris kan emang lagi jaya-jayanya tahun tersebut. Dan mungkin dengan cara mengirimkan nih Dracula buat lu, dan emang akhirnya memporak-porandakan Inggris gitu. Dan ya mungkin ini emang bisa dijadikan alasan kedua yang emang agak tricky dan emang agak ya pinggir jurang. Tapi ya menurut gua ya bisa jadi gitu alasannya seperti ini gitu kan. Ya mungkin di mana negara lain juga pengen mengalahkan Inggris juga gitu kan. Ya kita nggak tahu, dan ini mungkin bisa jadi alasan yang kedua gitu kan. Dan akhirnya nggak banyak yang bisa kita diskusikan dari ending explain, emang seperti itu aja, bahwa ini emang cerita tentang kelahiran seorang Dracula. Dan kita juga bisa lihat banget adegan adaptasi dari Dracula emang yang dari awal kayak primal beast banget gitu, kayak emang makhluk buas aja gitu kan, sampai kayak manusia yang menyerupai manusia gitu, udah mulai pakai baju, pakai topi, dan pakai tongkat. Emang high noble banget ya, kayak pandangan-pandangan atau ekspektasi Dracula kita yang emang ada di film-film sebelumnya gitu kan. Dan akhirnya juga kita emang tahu gitu, emang di sini tuh filmnya menjelasin juga adaptasinya dari segi Draculanya, emang belajar juga ketika ngikutin omongan orang itu ketakutan, dia ikutin lagi, dia belum belajar ngomong. Akhirnya juga pas di London juga akhirnya bisa mengikuti peradaban yang ada di sana gitu, yang emang ya ini emang cukup ceritanya juga menjelaskan gitu, bahwa emang origin lahirnya tentang Dracula gitu kan. Dan sisanya cuman adegan assassination aja, adegan tentang bertahan hidupnya Dracula gitu, supaya dia nggak mati sampai ke London, dan
dengan cara makanin hewan ternak gitu, makanin kru kapal dan sebagainya. Akhirnya pun dia selamat gitu kan. Dan seperti itulah endingnya, dan emang kita bisa lihat juga adegannya belum selesai gitu, dimana si Dracula belum mati dan si Clemens juga masih bisa, dan si Clemens juga masih menguatkan niat bahwa dia tuh pengen menangkap si Dracula itu dan pengen ngalahin gitu kan. Emang mungkin dia benci banget karena udah ngebunuh si Anna gitu. Dia juga kan emang ada adegan dia gambar Anna juga, emang udah ada mungkin sedikit-sedikit feel lah ya sama si Anna, dan akhirnya dia juga menguatkan niat untuk mengalahkan si Dracula. Dan emang akhirnya cuma open ending aja, kita cuma bisa berspekulasi dan kita bisa berekspektasi bahwa apakah si Clemens bisa mengalahkan Dracula gitu, ataukah ini hanya sebuah permulaan dari abadnya si Dracula gitu kan. Mungkin ada film selanjutnya dan atau sebagaimana, kita nggak tahu juga. Dan tapi film ini The Last Voyage of Demeter akhirnya juga cukup menjelaskan bahwa kelahirannya si Dracula ini gitu kan, dan menurut gua keren banget. Oke, jadi segitu aja pembahasan film The Last Voyage of Demeter ini yang tahun 2023 ini. Menurut gue juga oke banget dan keren banget. Kita bisa dari segi, kita bisa menyaksikan film ini sebagai film yang emang horror thriller dan juga emang mungkin sedikit sejarah gitu, bahwa emang ada cerita fiksi tentang Draculanya dan diangkat lagi ke layar lebar, dan yang mendukung banget dari segi visual dan audionya dan sebagainya gitu. It's oke banget, tapi sayangnya kalau kalian mencari sedikit keseruan di film ini itu nggak bakal dapat banget, karena film ini emang gloomy gitu. Film ini emang cloudy banget dan emang mencekam gitu, menakutkan, dan emang cuman adegannya gelap gitu, cuman adegan assassination dan sebagainya, dan emang ya mungkin penonton dibuat tegang juga supaya bisa menikmati ceritanya dan bisa mengerti ceritanya juga gitu. Dan menurut gue oke banget. Dan untuk rating film ini kebetulan juga FLI's rating baru banget keluar, gue baru banget bikin ratingnya supaya gue bisa nge-review ke depannya bisa lebih enteng lagi, lebih gampang lagi. Yang pertama adalah agak kurang, yang kedua adalah so-so, yang ketiga adalah cukup oke lah, dan yang keempat keren sih ini, yang kelima adalah gila keren parah gitu. Dan untuk film ini bisa gue kasih 3, cukup oke lah ya, karena film ini emang dapat juga dari segi Draculanya yang emang out of the box, yang menurut gue agak liar juga dari idenya, dan emang dapat juga, dan juga segi backgroundnya. Tapi yang gue bilang tadi agak kurang dari segi karakternya, dari segi storyline yang emang so-so, dan ya oke lah. Jadi gue bisa bilang ini film ini cukup oke lah. Dan oke, it's about the discussion about The Last Voyage of Demeter. Thank you so much teman-teman yang udah nontonin sampai habis. Dan kalau ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan, boleh banget di kolom komentar, ketik aja dan gue so-so banget minta maaf. Dan kita juga bisa diskusi banget tentang film The Last Voyage of Demeter ini di kolom komentar. Dan gimana menurut pendapat kalian, apakah film ini juga keren atau apa gimana, atau cukup oke dan sebagainya. Dan sampai bertemu lagi di next review pembahasan gue tentang film-film lainnya. Jika kalian juga mau punya rekomendasi, langsung aja ketik di kolom komentar atau bisa follow di sosmed gue. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai juga bertemu nanti lagi. Nama gue Ali, and see ya film lovers.